Selamat datang dan selamat datang kembali di channel tarot saya kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader andalan kalian yang keren, gaul, dan funky ini, my love. Pada kesempatan kali ini, we're not gonna do any reading because it's so exhausting. I'm gonna be honest with you, it's so exhausting. Jadi kayak pada kesempatan kali ini gue akan debunk beberapa mitos soal tarot gitu. Karena kayak, kenapa enggak? Kenapa enggak kan? Lagi pula, gue tuh capek dianggap dukun. Ngerti gak sih lo? Kayak banyak orang beranggapan bahwa tarot itu mistis, bahwa tarot itu sebuah kerja setan gitu, atau kayak itu mungkin mitos yang agak ekstrimnya ya. Mungkin mitos yang less ekstrim kayak misalnya kartu tarot pertama tuh harus dikasih sama orang, atau kayak tarot tuh bakat orang, nggak sembarang orang yang bisa belajar tarot, but here I am, gitu kan, kayak ya begitulah intinya. Jadi gue mau dibang berapa mitos soal tarot pada kesempatan kali ini. I have a list of myths yang cukup populer kayaknya. Baiklah, jadi untuk mitos yang pertama adalah kartu tarot itu nggak boleh beli sendiri. Oke, atau at least untuk orang-orang yang baru pertama kali belajar tarot gitu, kartu tarot itu harus dikasih sama orang lain. Gue mau bilang sama lo bahwa itu hanya mitos. Kenapa? Karena, gak ada pengaruhnya, sumpah. Maksud gue kayak di luar sana banyak tarot reader yang gue tahu ya, yang gue kenal, bahwa kayak mereka itu awalnya membeli kartu tarot gitu, dan mereka belajar, dan mereka turns out to be a great reader gitu. Mereka menjadi seorang tarot reader yang piawai gitu ya. Jadi kayak itu nggak ada korelasinya sama sekali gitu. Mungkin ini emang anggap mitos ini mungkin dekat dengan anggapan bahwa yang pertama itu tadi. Ini mungkin berkaitan sama mitos berikutnya, yaitu nggak semua orang bisa belajar tarot gitu, bahwa hanya orang-orang berbakat aja yang bisa baca kartu tarot gitu. Padahal that's not the case gitu. Kalau misalnya hanya orang-orang berbakat saja yang bisa belajar tarot, nggak mungkin ada kelas-kelas tarot gitu ya. Sedangkan yang menawarkan kelas tarot di sini tuh udah banyak banget, baik di Indo maupun yang di luar negeri kayak gitu. Jadi kalau misalnya tarot ini hanya untuk orang-orang yang tanda kutip berbakat, orang-orang yang spesial kayak gitu, I wouldn't be here, ya nggak sih? Nah, mungkin itu juga jadi berkaitan sama mitos tadi yang pertama, bahwa kartu tarot pertama tuh harus dikasih karena istilahnya mungkin orang yang bisa tarot melihatnya ya, ini mungkin ya, orang yang bisa tarot melihat potensi di diri orang lain, kayak kamu juga berbakat seperti saya akan berikan kamu tarot. Mungkin anggapannya seperti itu, korelasinya mungkin seperti itu. Tapi gue bisa bilang bahwa keduanya tuh nggak benar gitu loh, karena kayak toh buktinya semua orang bisa belajar kartu tarot gitu. Oke, itu langsung dua mitos sekaligus yang kita bahas di sini. Mitos ketiga di sini, kartu tarot nggak boleh dipegang sama orang lain. Well, I must say ini tergantung sama readernya gitu. Jadi memang ada reader tertentu yang nggak ngebolehin klien ya untuk megang kartu mereka. Cuman ada juga reader yang justru ngasih kartunya ke klien, kayak oke, lo kocok sendiri. Gue sendiri adalah tipe reader yang akan kasih ke klien gue, oke, lo kocok sendiri, lo pilah-pilah sendiri, lo pilih sendiri kartunya, lo ambil sendiri kayak gitu. Kalau gue pribadi, filosofinya adalah it's your life, itu adalah hidup lo yang pegang setirnya gitu. Jangan menyandarkan setir itu, jangan ngasih setir itu ke orang lain, harus lo yang nyetir sendiri hidup lo maunya kemana. Itu adalah filosofi kenapa gue kalau melakukan reading dengan klien yang ketemu gitu, gue akan kasih kartunya ke mereka untuk mereka kocok sendiri. Tapi setiap reader berbeda. Ada reader yang emang caranya nggak kayak gitu, dan it's okay, it's fine. Nggak ada pakem yang benar-benar yang kayak pakem itu nggak ada sih untuk hal ini gitu. Jadi misalnya lo adalah seorang reader newbie gitu ya, lo baru belajar, atau kayak lo punya teman yang bisa baca tarot dan mereka bawa kartunya, yang paling baik adalah lo minta izin dulu kalau lo mau pegang kartunya, karena ada orang-orang tertentu yang nggak suka kartunya dipegang sama orang lain. Jadi gue pernah nemu kasus serupa seperti ini, tapi bukan kartu tarot. Lo tahu ini gak sih, gue lupa deh, pokoknya ada salah satu artis gue pernah lihat di infotainment, dia cerita bahwa dia nggak suka ada orang duduk di motornya.
Padahal kan mungkin bagi kebanyakan orang ya ada motor parkir terus lo numpang duduk nyender situ kan mungkin it's not a big deal, ya nggak sih? Tapi buat si artis ini yang gue lupa siapa, itu tuh dia nggak suka banget kayak gitu, itu nggak sopan buat dia. Nah sama halnya sama kartu tarot. Jadi ketika lo lihat ada kartu tarot, maksudnya kayak ya lo tahu pemiliknya siapa di situ dan lo mau coba lihat-lihat segala macam, it's best untuk lo izin dulu kayak gitu. Sama aja kayak HP nganggur gitu kan, nggak lo nggak lantas buka-buka HP itu gitu kan, itu kan nggak sopan. Jadi memang ini bukan masalah boleh gimana ya, ini tuh nggak, ini adalah mitos yang nggak mutlak sebenarnya. Ini bukan mitos sih, ini lebih ke arah ke kesopanan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, tarot itu mistis dan pakai jin ya. Ini gak bener. Kenapa? Karena kalau misalnya tarot itu mistis, tarot itu pakai jin, gue gak bakal jadi tarot reader cuy, gue bakal buka pesugihan. Menurut lo duitnya kayak lebih kenceng deh kalau gue buka pesugihan, ya gak sih? Tapi that's not the case, nggak gitu. Jadi baik lagi, ini berkaitan sama mitos tadi yang di awal-awal ya, bahwa tarot ini, mitosnya tarot ini adalah dengan kerjasama dengan setan, pakai jin, terus habis itu nggak semua orang yang bisa, hanya orang-orang berbakat kayak gitu-gitu. Nah, padahal kenyataannya adalah banyak kelas tarot dibuka. Kalau misalnya nggak semua orang yang bisa, itu kelas tarot apa scam? Maksudnya kan, dan tarot ini bisa dipelajarin. Maksud gue, tarot ini kan gak cuma ada di Indonesia doang, tapi di luar negeri juga ada. Mereka bahkan punya literaturnya sendiri, mereka punya buku-bukunya yang membahas soal sejarah, soal simbolismenya, segala macam. Jadi memang tarot ini sendiri tuh deep. Ketika lo cuma ngelihat tarot ini sebatas alat untuk meramal, maka ya nggak heran kalau menjadi secetek itu. Tarot itu pakai jin, padahal enggak. Tarot itu buat gue sendiri, tarot itu adalah sebuah kesenian, it's an art, sebuah seni untuk membaca kartu, karena di dalamnya tuh ada, di setiap kartu tarot itu simbolismenya sangat banyak, ada gabungan dari berbagai kebudayaan, berbagai kepercayaan, dan dia punya garis sejarah yang panjang. Itu membaca dari segi alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu adalah suatu hal yang diakui di dunia psikologi kayak gitu. Jadi ada dasar-dasar saintifik juga di dalam kartu tarot ini gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang tarot itu pakai jin cuman karena dia akurat, maksud gue gini loh, coba kita bandingin. Mungkin nggak usah jauh-jauh, mungkin 300 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu, gue lupa ya kapan pesawat ditemukan, tapi dulu terbang itu adalah sebuah keajaiban kan, ya nggak sih? Terbang itu adalah sebuah keajaiban sampai dia bisa dijelaskan secara saintifik, ya kan? Jadi pada dasarnya apa yang terlihat tidak saintifik, apa yang terlihat sebagai magic sekarang, mungkin itu hanyalah sains yang tertunda kayak gitu. Dan I think dengan mengatakan bahwa tarot itu mistis, itu sama aja kayak bilang psikologi itu halu. Buat gue sih kayak gitu ya, kayak gitu. Feel free untuk mendebat gue di komen dan gue akan debat kalian balik. But anyway, kita jangan ribut-ribut, kita lanjut ke mitos yang berikutnya, yaitu nggak kelihatan. Oke, tarot selalu benar? Enggak, tarot nggak selalu benar. Kenapa? Gue akan jelasin ke kalian kenapa tarot nggak selalu benar. Jadi gini, kalau gue sendiri approach-nya adalah gue lebih suka untuk ngebukain tarot itu untuk counseling. Kayak masalah lo apa, kita coba lihat root cause-nya apa, dan kita coba untuk selesaiin root cause itu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, at least from our end, at least dari sisi kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi kalau untuk sifatnya prediktif ke depan, gue selalu disclaimer di awal bahwa kayak ini bisa berubah, ini bisa jadi berubah gitu loh. Jadi maupun hasilnya baik atau buruk ke depannya, you don't need to be afraid. Lo nggak boleh, maksudnya kayak lo nggak perlu takut karena toh bisa berubah kayak gitu loh. Kalau misalnya hasilnya baik, artinya
apa yang lo lakukan sekarang tuh sudah baik, dan itu yang harus lo pertahankan. Jangan sampai lo melewat di tengah jalan. Kalau hasilnya buruk, oke, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah hasilnya yang buruk ini menjadi lebih baik, kayak gitu. Apa sih faktor-faktor apa yang mempengaruhi kenapa hasilnya buruk? Kalau gue approach-nya seperti itu. Jadi memang kalau bicara soal kartu tarot ini selalu benar ya, enggak juga, karena dalam kartu tarot ini hanya ngelihat snapshot aja, ngelihat kondisi sementara saat itu aja, tapi tetap ada free will di dalamnya, tetap ada free will manusia gitu. Jadi kalau misalnya dari lo nya sendiri, misalnya gini, gue bilang ini kelihatannya ke depan lo bisnis lo bakal sukses nih, lo bakal cuan berat gitu, misalnya gue bilang kayak gitu, tapi terus gara-gara lo dengar itu lo jadi males, itu kan berarti ada perubahan. Tadinya lo rajin, udah baca bahwa kayak kalau nih lo terusin lo akan cuan, terus tiba-tiba lo, karena lo tahu nih, kayak lo dengar dari mulut gue kayak lo, ya gue bakal cuan nih katanya si Maya gitu, terus lo mager nih, gue gak usah terlalu gimana-gimana deh, toh katanya kan gue bakal cuan. Misalnya lo attitude-nya seperti itu nggak akan itu bisa berubah hasilnya, karena itu tadi adanya free will. Terlalu banyak variabel yang bekerja untuk kita bisa nentuin secara pasti ini bakal jadi, ini nggak bakal terjadi. Mungkin yang bisa kayak gitu adalah orang-orang yang memang punya kelebihan gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara purely dari tarot aja, itu nggak mungkin untuk dilakukan. Kita nggak bisa ketok palu. Bahkan orang yang punya kelebihan pun mereka sebenarnya nggak bisa ketok palu juga, ini bakal terjadi, ini nggak bakal kejadian, ya. Jadi masalah, dan itu satu faktor bahwa dari secara eksternal kehidupan ini selalu dinamis, selalu berubah kayak gitu. Jadi kita terlalu banyak variabel untuk kita bisa menentukan secara pasti ini arahnya bakal kemana kayak gitu. Kita lanjut ke mitos berikutnya, bahwa kita datang ke tarot reader itu bisa tarot reader bisa langsung tahu permasalahan kita tanpa cerita. Oh no, ini adalah salah satu masalah yang memang sering banget gue temuin di klien-klien gue, beberapa klien gue yang mungkin itu kali ya, karena mindsetnya adalah lo datang ke tarot reader itu dukun, padahal enggak, bukan. Tarot reader itu bukan dukun. Jadi kayak lo nggak bisa ujuk-ujuk datang terus kayak bacain saya dong gitu. Oke, mau dibacain soal apa? Ya bacain aja, kan kamu tahu masalah saya apa. Kalau misalnya kayak gitu, if that's the case, kalau misalnya emang kayak gitu, maka pacarinlah tarot reader, ya. Kenapa? Karena kayak lo nggak usah ngomong apapun, tarot reader udah bisa tahu cuy lo maunya apa. Lo nggak usah pakai kode-kode, tarot reader udah tahu lo maunya apa, kayak gitu. Tapi kan nggak kayak gitu ya cuy, kayak tarot reader aja banyak yang jomblo. Anyway, jadi nggak bisa kayak gitu ya. Jadi ketika lo datang ke seorang tarot reader, akan lebih baik kalau misalnya lo bercerita, at least backgroundnya aja kayak gitu. Karena ini agak tricky. Di satu sisi jangan TMI, karena kalau TMI itu kalau readernya memang dia belum tinggi gitu ya jam terbangnya, itu dia bisa mempengaruhi perspektifnya dia. Tuh. Jangan TMI itu kayak too much information. Jadi kayak lo cukup cerita latar belakangnya aja. Kayak misalnya, lo mau cerita soal, lo mau nanya soal percintaan lo misalnya. Lo juga, dan permasalahannya adalah, pacar gue selingkuh nih, ini harus gue apain? Apakah ini bisa dipertahankan atau enggak? Itu cukup segitu. Tapi lo nggak bisa lo cuma datang ke tarot reader cuma bilang bacain saya dong, atau kayak saya mau nanya soal percintaan. Nah, bingung cuy, apanya percintaan? Karena kayak itu kan banyak, bisa kayak lo lagi ngegebet orang, bisa kayak lo sudah menikah terus lo tidak bahagia, atau mungkin lo sudah pacaran tapi pacar lo cuek, atau kayak lo pacaran terus lo nggak tahu apakah lo akan dinikahin atau enggak. Maksudnya kan banyak case-nya dari percintaan aja, apalagi kalau misalnya dari keluarga. Ada lagi aspek lain misalnya kayak karir gitu, atau kayak aspek lain misalnya bisnis, atau kayak aspek lain misalnya kayak self development kayak gitu-gitu. Jadi kayak help me help you, bantu gue untuk membantu lo. Itu sih prinsipnya. Dan ini berlaku nggak cuma sama gue aja ya, sama tarot reader lainnya. Jadi kalau misalnya lo mau konsultasi sama tarot reader manapun, please help them help you. Jadi kayak kita bukan sihir gitu loh, nggak gitu. Selanjutnya, kartu death itu sama dengan kematian? Enggak. Jadi gini, ini gue bisa panjang banget kalau misalnya membahas kartu death itu sendiri. Mungkin akan gue bikin di video lain yang terpisah membahas soal kartu death ini. Tapi yang bisa gue bilang adalah orang tuh suka takut sama beberapa kartu tarot karena penggambarannya yang serem. Misalnya kayak the devil, death,
Tower. Itu kan yang penggambarannya serem-serem. Tapi sebenarnya kartu itu nggak selalu buruk. Kenapa? In general aja ya, gue akan bilang bahwa bahkan kartu yang paling bagus sekalipun itu, nah kartu itu punya dua makna, upright sama reverse, yang tegak sama yang terbalik. Itu bahkan kartu yang paling bagus sekalipun, kalau misalnya dia dalam posisi terbalik, itu sebenarnya punya sisi yang lebih gelap. Intinya kayak gitulah. Tapi kalau gue sendiri, mungkin kalau misalnya kalian lihat reading gue selama ini, itu gue selalu upright kan, karena emang gue nggak baca reverse berdasarkan posisi, tapi gue baca reverse berdasarkan energi, kayak gitu. Mungkin sekalian menjawab kalau kalian punya pertanyaan ya. But anyway, setiap kartu itu punya makna dua, makna terangnya sama makna gelapnya, kayak gitu. Jadi even kartu yang paling bagus sekalipun punya sisi yang lebih gelap. Kartu yang kelihatannya jelek itu punya sisi yang lebih terang. Kayak it's a matter of perspective. Jadi kartu death itu nggak selalu berarti kematian. In some case mungkin dia bisa jadi literal, tapi in most case ya kebanyakan dia nggak literal gitu. Death itu sendiri sebenarnya menggambarkan rebirth. Jadi memang ada beberapa deck kartu yang penggambaran kartu deathnya adalah phoenix, burung phoenix. Jadi burung yang bisa habis dia mati jadi abu, terus ini lagi kan kayak di film Harry Potter, dia hidup lagi kayak gitu. Karena death ini memang sebenarnya hanya gerbang menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi gue bisa bilang death itu nggak berarti kematian kayak gitu loh. Kemudian ada mitos yang mengatakan bahwa kartu tarot itu harus dibungkus dengan kain tertentu. It's not true. Cuman ini masalah preferensi aja sih dari setiap orangnya, kayak gitu. Ada orang-orang yang lebih suka membungkus kartunya dengan kotaknya. Kalau gue sendiri, gue lebih suka taruh balik lagi kartu gue di kotaknya. Ada juga temen gue reader yang lebih suka taruh kartunya di pouch gitu. Ada lagi teman gue yang taruhnya di kotak kayu gitu, dibungkus diselimutin pakai kain gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi itu masalah preferensi aja, tapi bukan kewajiban ya. Ini masalah bagaimana lo, seberapa apik lo dalam merawat kartu lo itu. Kayaknya segitu dulu pembahasan gue soal beberapa mitos tarot yang populer dan debunknya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan lain, taruh aja di komen. Nanti gue sebisa mungkin gue akan jawab soal pertanyaannya itu. Oke? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan share dan bikin gue tenar ya. Thank you guys, I love you. That's all for today. Bye bye.